Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imatu Silva dengan NIM 24702010226. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tema dengan judul Peran Etika dalam Komunikasi Profesional di Lingkungan Kerja. Selanjutnya, apa itu etika komunikasi? Etika komunikasi adalah seperangkat prinsip moral yang menjadi panduan kita saat berinteraksi, menyampaikan informasi maupun merespon orang lain. Dalam konteks profesional, etika ini bukan hanya soal berkata jujur atau sopan, tetapi juga soal niat baik, rasa hormat, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap pertukaran informasi. Etika komunikasi menjadi fondasi kepercayaan. Tanpa etika, komunikasi bisa berubah menjadi alat manipulasi, bukan kolaborasi. Lalu selanjutnya, mengapa etika dalam komunikasi itu penting? Yang pertama, untuk mencegah konflik dan miskomunikasi. Yang kedua, untuk membangun kepercayaan antar karyawan. Yang ketiga, untuk meningkatkan produktivitas dan suasana kerja yang positif. Yang keempat, untuk menjaga reputasi profesional. Karena komunikasi terjadi setiap hari lewat email, rapat, obrolan santai, atau chat grup. Jika komunikasi tidak dijaga etikanya, akan muncul gosip, kesalahpahaman, bahkan pertikaian. Sebaliknya, ketika komunikasi dilakukan secara etis, kepercayaan akan tumbuh, suasana kerja menjadi lebih positif, dan produktivitas meningkat. Selanjutnya, praktik dalam komunikasi. Lalu, bagaimana cara kita menerapkannya? Ada beberapa praktik sederhana namun sangat penting. Pertama, transparan dan jujur, termasuk saat kita menyampaikan kabar buruk. Yang kedua, menghargai waktu orang lain, misalnya tidak mengganggu di luar jam kerja tanpa urgensi. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif, tidak menyela saat orang lain berbicara. Yang keempat, menghindari bahasa yang menyinggung, baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, kritiklah ide, bukan orangnya. Kritik membangun itu perlu, tapi harus dilakukan dengan cara yang bijak. Selanjutnya, dampak positif etika komunikasi. Ketika etika komunikasi dijaga, dampaknya terasa nyata. Pertama, lingkungan kerja menjadi lebih sehat dan terbuka. Kedua, kolaborasi tim lebih efektif. Ketiga, konflik lebih cepat diselesaikan tanpa drama berkepanjangan. Dan yang terakhir, loyalitas dan retensi karyawan meningkat. Bahkan, perusahaan dengan budaya komunikasi yang sehat punya tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi. Karena orang betah bekerja bukan hanya karena gaji, tapi karena mereka dihargai dan diperlakukan dengan hormat. Selanjutnya, contoh kasus. Kasus yang pertama, seorang staf menyebarkan isu internal kepada pihak luar. Dampaknya, reputasi perusahaan akan rusak. Kasus yang kedua, atasan memberikan kritik yang tidak sopan di depan umum. Dampaknya menurunkan motivasi dan kepercayaan diri karyawan. Selanjutnya, refleksi diri. Apakah komunikasi saya sudah etis? Apakah kita mendengarkan dengan empati atau hanya menunggu giliran bicara? Atau apakah kita membangun semangat kerja, bukannya malah merusak? Mari kita mulai dari diri sendiri, menjadi pribadi yang jujur, terbuka, dan menghormati sesama dalam setiap interaksi. Karena komunikasi yang baik bukan hanya soal bicara, tapi bagaimana kita menjaga hubungan melalui kata-kata dan sikap. Selanjutnya, kesimpulan. Etika komunikasi adalah kunci terciptanya hubungan kerja yang sehat, profesional, dan produktif. Praktik komunikasi yang jujur, sopan, dan bertanggung jawab membangun kepercayaan dan mencegah konflik. Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan budaya komunikasi etis di lingkungan kerja. Dengan menjunjung etika, kita tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menjaga integritas dan hubungan antar sesama. Komunikasi yang baik bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tapi bagaimana kita menyampaikan dengan hati dan etika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.